Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman. Saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang dampak sosial informatika bab 8 kelas 10. Saya mulai dari sejarah perkembangan komputer. Komputer pada saat ini telah masuk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, VR, dan lain-lain. Bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Akan tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang sangat panjang. Ternyata mesin komputer dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 BC dengan abacus sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Komputer kemudian dirancang oleh Charles Babbage dengan pemrograman pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Kita lanjut awal munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulainya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Kita lanjut ke sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Cornel Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama kali tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian, ketika Perang Dunia II tengah berlangsung tahun 1943, John Maudsley berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau bisa disingkat ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi.
dimulai dari generasi pertama 1940 sampai 1959 hingga generasi kelima dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang dapat membedakannya. Berikut penjelasan selengkapnya. Komputer pada tiap generasi. 1. Generasi pertama tahun 1940 sampai tahun 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukurannya yang fisiknya yang sangat besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tapes dan magnetic disk. 2. Generasi kedua tahun 1959 sampai tahun 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tapes-nya yang sudah berbentuk removable disk 3. Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai tahun 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukurannya lebih kecil menggunakan komponen 4. Integrated circuit, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan Visual Display Terminal. 4. Generasi keempat dimulai tahun 1970. Personal komputer atau bisa disingkat PC sudah mulai diperkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya juga sudah menggunakan bentuk chip mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi large cycle integration atau bisa disingkat LSI yang juga disebut dengan bipolar large scale integration. 5. Generasi kelima atau sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis portable alias laptop. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.